Ketika lo sedang menikmati secangkir kopi di pagi hari yang tenang, menatap keluar jendela dan memikirkan betapa cepatnya waktu berlalu. Tiba-tiba, lo teringat akan proyek besar yang belum terselesaikan, email dari bos yang belum sempat dibalas, dan suara notifikasi dari ponsel lo terus berbunyi menuntut perhatian. Dalam sekejap, ketenangan lo hilang, digantikan oleh gelombang kecemasan dan tekanan yang menghimpit. Pernahkah lo bertanya-tanya bagaimana caranya agar bisa menikmati momen seperti tadi tanpa terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting? Inilah saatnya kita belajar dari kebijaksanaan kuno, dari stoicisme untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan di tengah kekacauan dunia modern. Di era digital yang serba cepat ini, kita seringkali merasa terbebani oleh tekanan eksternal, entah itu pekerjaan, harapan sosial, atau bahkan tuntutan dari media sosial. Kita kerap kali merasa cemas, frustasi, atau bahkan marah ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya, ketika lo menghadapi masalah kecil seperti wifi yang tiba-tiba lambat saat rapat penting, atau ketika lo melihat postingan teman yang membuat lo merasa ketinggalan dalam hidup. Tekanan-tekanan ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Kita jadi terlalu peduli dengan hal-hal kecil, membiarkan diri kita terjebak dalam lingkaran kecemasan dan ketidakpuasan. Kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Dan lebih parahnya, kita lupa menikmati momen-momen kecil yang sebenarnya bisa memberikan kebahagiaan sejati. Bagaimana jika ada cara untuk melepaskan diri dari jerat kecemasan ini dan hidup dengan lebih damai? Jawabannya ada pada prinsip-prinsip stoicisme yang sederhana namun mendalam. Mari kita bahas 5 prinsip inti stoicisme yang dapat membantu lo melepaskan diri dari beban ini dan menikmati hidup dengan lebih penuh. Kendalikan apa yang bisa lo kendalikan. Lepaskan apa yang tidak bisa lo kendalikan. Filosofinya seperti yang dikatakan oleh Seneca. Kita lebih banyak menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Seringkali kita menghabiskan energi untuk khawatir tentang hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Ketika menghadapi situasi sulit, seperti kopi yang tumpah atau wifi yang lambat, kita cenderung marah atau frustasi. Namun, stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada reaksi kita sendiri daripada kejadian eksternal. Contoh konkret, saat wifi lambat daripada marah, cobalah berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk berlatih kesabaran atau mencari alternatif solusi. Hadapi saat ini dengan penuh kesadaran. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan biarkan masa depan mengganggumu. Jika lo harus menghadapinya, lo akan menghadapi dengan kekuatan yang sama yang telah membantu lo menghadapi masa kini." Di dunia yang penuh dengan distraksi, dari notifikasi ponsel hingga tuntutan pekerjaan, kita seringkali kehilangan momen saat ini. Prinsip stoik ini mengajarkan kita untuk sepenuhnya hadir dalam setiap momen. Menikmati momen-momen kecil seperti berjalan di taman atau makan malam bersama keluarga, tanpa terganggu oleh pikiran tentang masa depan atau masa lalu. Terimalah perubahan sebagai bagian dari kehidupan. Perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup.
Seperti pepatah mengatakan, satu-satunya yang konstan adalah perubahan. Namun, kita seringkali berjuang melawan perubahan, merasa tidak nyaman ketika kehidupan tidak berjalan sesuai rencana. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima perubahan sebagai bagian dari kehidupan yang alami dan melihat setiap perubahan sebagai kesempatan untuk berkembang. Misalnya, saat menghadapi perubahan besar seperti pindah ke kota baru atau pergantian pekerjaan, daripada melawan atau takut, kita bisa mencoba melihatnya sebagai babak baru yang membawa peluang dan pembelajaran baru. Lepaskan kebutuhan akan validasi eksternal. Di zaman sekarang, di mana media sosial memainkan peran besar dalam hidup kita, mudah sekali terjebak dalam kebutuhan akan validasi eksternal. Entah itu dari likes, komentar, atau pengakuan dari orang lain. Epictetus mengingatkan kita bahwa manusia tidak terganggu oleh masalah-masalah nyata, melainkan oleh kecemasannya sendiri tentang masalah-masalah tersebut. Artinya, kita terlalu sering membiarkan orang lain menentukan nilai diri kita. Stoicisme mengajarkan bahwa nilai sejati datang dari dalam diri, dari tindakan kita, nilai-nilai yang kita pegang, dan karakter kita. Contohnya, daripada merasa kecewa karena postingan tidak mendapatkan banyak likes, fokuslah pada apakah postingan tersebut sesuai dengan nilai-nilai lo dan apakah itu memberi manfaat bagi orang lain. Menghargai siklus alami kehidupan. Kehilangan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Entah itu kehilangan benda, kesempatan, atau orang yang kita cintai. Menghargai siklus alami kehidupan, kita diajarkan untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal yang bersifat sementara. Mencintai dengan tulus dan melepaskan dengan ikhlas. Misalnya ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, Stoicisme mendorong kita untuk merangkul kenangan yang ada dan memahami bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Mari kita ambil contoh kasus yang sederhana namun sangat relevan di era digital. Media sosial. Banyak dari kita yang menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari di media sosial, mencari validasi, dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini seringkali membuat kita merasa tidak puas, cemas, dan tertekan. Tapi dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik, kita bisa membalikkan situasi ini. Misalnya, saat lo memposting sesuatu di media sosial dan tidak mendapatkan banyak likes, bukannya merasa kecewa, lo bisa berpikir, apakah ini benar-benar penting? Apakah nilai diri saya tergantung pada reaksi orang lain? Dengan melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal, lo mulai fokus pada apa yang benar-benar penting. Bagaimana postingan tersebut sesuai dengan nilai-nilai lo, atau apakah itu memberikan manfaat bagi orang lain. Begitu juga dalam situasi lain, seperti ketika menghadapi perubahan besar dalam hidup. Daripada merasa takut atau cemas, lo bisa mulai melihatnya sebagai bagian dari siklus alami kehidupan. Alih-alih bertanya mengapa ini terjadi pada saya, tanyakan apa yang bisa saya pelajari dari ini. Dengan menerima perubahan, lo membuka diri untuk peluang baru dan pertumbuhan pribadi. Prinsip-prinsip stoik ini bukanlah tentang menjadi dingin atau tak berperasaan, melainkan tentang menemukan kekuatan dan kedamaian di dalam diri kita, terlepas dari kekacauan di luar. Dengan mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, hidup di masa kini, menerima perubahan, melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal, dan menghargai siklus alami kehidupan,
kita bisa mulai hidup dengan lebih damai, bahagia, dan penuh makna. Bayangkan jika setiap hari lo bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, menikmati setiap momen kecil, dan tidak terbebani oleh hal-hal yang tidak penting. Itulah kekuatan stoicisme, membawa kita kembali ke esensi kehidupan, mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dan kedamaian. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini, belajar untuk melepaskan dan menikmati hidup dengan penuh rasa syukur.